Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Aku yakin banget di masa pandemi ini Polo-Polo pengen banget bersilaturahmi kepada keluarga ataupun teman. Kali ini aku pengen memberitahu satu cara mudah mengirimkan parcel menggunakan e-parcel dari Telkomsel. Karena kalau pakai ini kita bisa di rumah terus terpenuhi. Udah gitu buat Polo-Polo pengguna Telkomsel, jangan lupa cek poin Telkomsel Polo-Polo melalui aplikasi My Telkomsel. Soalnya setiap 500 poin itu bisa ditukarkan dengan satu parcel. Jadi meskipun beda caranya, berkahnya tetap sama. Udah gitu karena force-nya Telkomsel ngebut jadi cepat dan mudah. Oke, jadi jangan lupa cek link yang tak taruh di bawah ini. Di rumah terus maju, di rumah terus terpenuhi. Oke, Polo-Polo, video kali ini aku mau cerita dulu. Pernah nggak sih Polo-Polo itu menggunakan obat-obat yang dulu, bukan obat-obat zaman sekarang, obat-obat yang udah turun-temurun dari dulu, khasiatnya juga mantep, tapi sekarang mungkin nggak bisa dicari. Atau mungkin ada nggak Polo-Polo yang kayak gini? Dulu itu kalau pakai obat yang kayak gini itu manjur loh. Sekarang itu obat-obatnya itu nggak manjur kayak itu. Ada nggak yang pernah kepikiran kayak gitu? Nah, video kali ini mungkin bisa sangat membantu buat Polo-Polo yang kangen sama obat-obat zaman dulu. Kali ini aku pengen membicarakan satu obat yang sempat terkenal banget di Amerika dan juga di Eropa. Namanya adalah Mrs. Winslow Soothing Syrup. Jadi seperti nama obatnya, obat penenang Mrs. Winslow. Jadi langsung kita mulai cerita hari ini. Obat penenang Winslow Syrup ini dulu terkenal banget di Amerika pada sekitar abad 18-an. Karena ini obat sangat manjur, khususnya waktu anak-anak kecil ataupun anak bayi itu kesakitan karena gigi yang baru tumbuh. Sebenarnya penemunya sendiri Winslow ini siapa sih? Kalau diperjelas, Winslow nama lengkapnya adalah Charlotte Winslow. Beliau adalah orang yang bekerja sebagai perawat sejak berusia 20 tahun. Jadi mulai usia 20 jadi perawat hingga usia 50-an. Jadi punya pengalaman bekerja di bidang medis selama 30 tahun. Dan awal mulanya obat ini tercipta yaitu pada tahun 1848 saat Winslow ini melihat cucunya kesakitan karena gigi bayi itu tumbuh. Jadi karena aku masih belum punya bayi, aku nggak bisa bilang. Tapi kalau aku lihat dari kakakku ataupun orang-orang sekitarku, katanya waktu bayi itu gigi barunya itu ya, baru tumbuh itu katanya itu sakit banget sehingga bayi itu bakal kesakitan, nangis terus sampai orang tuanya itu jujur agak kewalahan. Hal ini juga terjadi pada Winslow, jadi cucunya kesakitan, dia itu akhirnya mikir, apakah tidak ada cara untuk menenangkan anak yang nangis ini? Sehingga Winslow mencoba membuat obat untuk cucunya sendiri. Dia coba tambah obat ini, ramuan ini, tambahin herbal ini, dicampur-campur. Dan suatu hari dia berhasil menemukan. Jadi penemu obat Winslow ini bukan orang kaya, bukan orang terkenal, bukan dokter, melainkan ibu rumah tangga biasa pada waktu itu. Dan seketika obat ini ditemukan, obat ini menjadi begitu gempar, banyak banget orang mencari. Karena pada waktu itu yang mencari obat ini bukanlah cuma orang yang kaya, tapi juga orang yang bisa dibilang ekonominya kekurangan ataupun yang miskin. Karena dengan satu obat ini, anak yang nangis atau anak yang sakit apapun itu bisa langsung tenang dan tidur nyenyak lagi. Jadi untuk orang tua yang mamanya juga harus kerja dan papanya harus kerja karena kekurangan secara ekonomi, itu sangat terbantu. Anaknya dikasih obat 1 sendok, langsung bisa tidur, orang tuanya bisa pergi bekerja dan juga bisa istirahat. Jadi pada saat itu sampai-sampai nggak ada rumah yang nggak punya obat ini. Nggak cuma di rumah, tapi juga tempat pendidikan atau fasilitas umum yang banyak anak-anaknya kayak sekolah ataupun panti asuhan. Bahkan di tempat-tempat medis pun obat ini digunakan sangat umum, kayak obat yang sangat lazim. Tidak cuma itu, di tahun 1860 waktu terjadi perang, banyak banget tentara-tentara yang mengalami cedera ataupun kecelakaan akibat perang. Mereka juga menggunakan obat Miss Winslow Soothing Syrup ini untuk menenangkan tubuhnya. Jadi obat ini jadi begitu gempar, kayak obat yang nggak bisa tidak dipunyai oleh siapapun kayak gitu ya. Nah, sampai-sampai dan bahkan di tahun 1879 ada orang bernama Edward Elgar yang membuat lagu berjudul obat ini. Mungkin Polo-Polo bisa membayangkan betapa terkenalnya obat ini pada waktu itu. Pada tahun 1911
tiba-tiba pemerintah Amerika membuat pernyataan bahwa obat ini dilarang untuk diperjualbelikan lagi. Karena obat ini merupakan obat yang sangat dibutuhkan oleh semua orang, bisa dibilang banyak banget orang yang tergantung dengan obat ini. Tiba-tiba obat ini dilarang sehingga terjadi sedikit kebingungan. Orang-orang itu bingung kenapa obat ini tidak boleh, padahal udah kita pakai selama ini, dari aku kecil itu udah menjadi obat sejuta umat, kenapa tiba-tiba nggak boleh? Pada awalnya orang-orang tidak bisa memahami kenapa obat ini dilarang. Tapi kalau misalnya kita bilang dengan pengetahuan kita di zaman sekarang, kita bakal kayak, wih, kok bisa kayak gitu sih? Karena obat itu memiliki kandungan opium dan morfin. Mungkin kita kayak, Kok iso sih obat buat anak-anak kecil, bayi, ataupun anak-anak yang masih di masa pertumbuhan kok ada opium dan morfin sih? kalau kita yang udah tinggal di zaman sekarang sih nggak bisa memahami pemikiran ataupun pola pikir pada waktu itu. Sebelum tahun 1911 itu banyak banget obat-obatan yang dilarang diperjualbelikan pada saat ini. Tapi pada waktu itu normal banget. Contohnya kokain, heroin, kloroform, tobacco, tembakau. Banyak banget obat-obatan yang sekarang itu udah nggak boleh. Tapi pada waktu itu oke banget. Karena waktu itu obat-obat ini masih bisa dibilang baru, sehingga masih belum ada penelitian yang lebih lanjut akan obat-obatan ini. Jadi waktu itu kayak efeknya lumayan diperjualbelikan. Dan bahkan ada minuman wine yang dikolaborasikan bersama kokain. Jadi coca wine. Ya, jadi dulu itu obat-obatan terlarang itu umum banget. Ya jadi nggak salah kalau misalnya obat-obatan itu khasiatnya itu begitu manjur dan begitu cepat efeknya dibandingkan obat-obat zaman sekarang. Dan waktu itu sebenarnya cukup banyak orang-orang yang pikir, loh kok tiba-tiba dilarang? Kenapa toh? Jadi kandungan-kandungan obat yang membuat orang kecanduan ini sebenarnya memiliki efek untuk menurunkan detak jantung. Jadi yang detak jantungnya sehingga siapapun yang mengkonsumsi obat ini itu bakal merasa lebih tenang dan bisa tidur dengan nyenyak. Ada satu efek samping yang orang-orang nggak tahu pada waktu itu, yaitu obat-obatan ini bisa mengakibatkan penyakit jantung. Lebih tepatnya katanya mengakibatkan jantung tidak berdetak lagi alias meninggal. Tapi kenapa orang-orang pada waktu itu nggak ada yang menyadari ataupun berpikir aneh tentang obat-obatan ini? Ya toh, kalau ada efek sampingnya kenapa nggak mikir kayak gitu? Karena pada abad 18-19 itu masih banyak banget anak-anak yang masih kekurangan secara gizi. Jadi orang tuanya mikir kayak, Oh, anakku ini meninggal karena makanannya kurang sehat, ataupun lingkungannya masih kurang bersih. jadi mereka menyalahkan hal-hal lain yang terlihat bisa jadi mengakibatkan kematian dari anaknya. Padahal salah satu faktor yang mengakibatkan anak-anak ini meninggal adalah obat yang diminum sejuta umat ini alias Miss Winslow Soothing Syrup. Melalui video ini aku bukannya bilang kayak semua obat zaman dulu yang manjur itu ada kandungan-kandungan adiktif ataupun kandungan-kandungan obat yang dilarang, bukan itu. Tapi ini menunjukkan bahwa zaman sekarang obat-obat yang kita gunakan itu sebenarnya jauh lebih aman buat diri kita sendiri dan juga orang sekitar kita. Jadi bukannya kita malah komplain Kok obat zaman sekarang ini malah kurang atau gimana? tapi seharusnya kita malah berterima kasih karena obat zaman sekarang itu lebih aman buat kita semua. Bisa dibilang efek sampingnya lebih sedikit daripada obat-obatan zaman dulu. Ya, jadi kayak gitu. Mungkin sekarang kita merasa kayak aneh ya gitu. Tapi siapa tahu 100 tahun lagi anak-anak masa depan itu ngelihat kita bakal kaget juga. Wih, dulu itu orang-orangnya gila ya, minum obat paracetamol, minum obat ini, padahal itu kan bahaya. Bisa jadi kayak gitu. Ya Rek, jadi video kali ini kayak gitu. Terima kasih udah nonton. Obat-obatan itu sangat membantu kita, tapi janganlah sampai kita tergantung sama obat-obatan itu. Oke Rek, jadi makasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.